يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian adalah milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya. Wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita berlindung kepada Allah dari akibat atas amal-amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian terbaik yang bisa dimiliki seseorang, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam kerugian terburuk, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri memegang teguh agama Islam. Wa ba'd, alhamdulillahirabbil alamin, jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara kabar gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya Ramadan adalah beliau memberikan dua kata kunci penting. Beliau mengatakan, tufattahu fihi abwabul jannah, pada hari-hari Ramadan dibukakan dengan lebar pintu-pintu surga, termasuk amalan-amalan yang memudahkan seseorang masuk ke dalamnya. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, akan tetapi sebaliknya pada bulan ini Allah tutup dengan erat-erat, dengan rapat-rapat pintu-pintu neraka. Lalu pertanyaannya, seperti apakah sifat surga dan neraka ini? Bentuknya seperti apa sehingga kemudian kita harus berusaha mengejar surga dan menjauhi neraka? Bila berbicara mengenai neraka, kita nggak usah bilang sampai masuknya dulu. Ketika semua manusia sejak awal diciptakan hingga akhir diciptakan, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, mereka berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, namun tidak ada satupun orang malu karena mereka semua sibuk memikirkan dirinya. Mereka semua ketakutan menunggu hari pengadilan yang disebutkan mereka menunggu selama 50 alfasana, 50.000 tahun. Semua orang ketakutan, dan saat itu neraka mendengus. Dan yang membuat itu, dengusan itu sampai membuat para nabi, manusia paling soleh yang ada di muka bumi ini, semua berlutut ketakutan. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani disebutkan bahwasanya andaikan seseorang diberikan, ditambahkan baginya amalan kebaikan dia dengan amalan kebaikan 70 nabi, maka dia tetap akan berlutut ketakutan pada hari tersebut. Pada saat itu kemudian akan diputuskan pengadilan, sampai-sampai orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, aduhai diriku, kenapa tidak Allah jadikan aku tanah saja sehingga tidak mempertanggungjawabkan apa yang aku lakukan.
Pada saat itu kemudian naudzubillahi min dzalik, setelah hari pengadilan, ada orang-orang yang dibenamkan dalam sungai-sungai darah. Ada orang-orang yang dibakar dalam tungku. Mereka adalah para pezina. Ada orang-orang yang mereka berenang di sungai darah, dan setiap kali mereka menepi, mereka akan dilempar wajah mereka dengan batu yang sangat besar. Kata Nabi SAW, mereka adalah para pemakan riba. Na'udzubillah, para pelaku dosa besar. Itu adalah neraka. Dan siksaan paling ringan bagi penghuni neraka adalah seseorang yang menggunakan tarumpah, menggunakan sendal, saking panasnya sehingga ketika dia gunakan sendal tersebut, otaknya seketika mendidih. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Lalu bagaimana dengan al-jannah, dengan surga yang sekarang pintunya dibuka lebar-lebar? Nabi SAW mengatakan, aku mengetahui akhiru ahlin nari khurujan, aku mengetahui penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka, dan penduduk surga yang terakhir kali masuk surga. Artinya dia adalah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Penduduk surga yang paling rendah kedudukannya, dikatakan dalam hadis tersebut, dia seseorang yang setelah dibakar di neraka, dia kemudian dicelup di Bahrul Hayat, sungai kehidupan. Lalu kemudian dia disimpan di gerbang surga. Lalu dia melihat pohon yang sangat besar dan meminta izin untuk masuk, dan akhirnya diizinkan masuk. Lalu dia melihat sebuah rumah yang sangat indah, dan itu adalah rumah terindah yang pernah diimpikannya, yang pernah dibayangkannya. Artinya bukan yang pernah dilihat, bahkan yang dibayangkannya. Kemudian dia, ya Rabb, berikanlah aku izin untuk masuk ke dalamnya, dan aku tidak akan meminta setelah ini. Kemudian diizinkan masuk. Setelah kemudian dia masuk, dia melihat ternyata di depan rumahnya ada sebuah rumah lagi yang sangat indah, yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Sehingga dia meminta lagi masuk, izin kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk masuk. Kemudian dia berkata, aku tidak akan meminta selain ini ya Allah. Wallahi, demi Allah, dia sampai bilang seperti itu. Akhirnya diberi masuk lagi. Untuk ketiga kalinya ketika dia berada di rumahnya ini, dia melihat lagi rumahnya yang lebih indah, jauh lebih indah. Sehingga dia berkata, ya Rabb, izinkanlah aku untuk masuk ke dalamnya. Kali ini aku tidak akan pernah meminta lagi. Lalu kemudian akhirnya dia diizinkan masuk. Lalu kemudian dia diam. Lalu Allah bertanya, mengapa engkau berdiam? Ya Rabb, sesungguhnya aku telah meminta kepadamu, dan aku bersumpah tidak akan pernah meminta kepadamu lagi. Kemudian Allah berfirman, atardo an yakuna laka, apakah engkau ridho apabila diberikan kepadamu ya, mithlu mulki malikid dunya wa mithlahu wa asyru amthaliha, apakah kamu ridho bila kamu diberikan kerajaan dunia dan segala isinya, dan Allah berikan yang serupa lagi tambahannya? Dalam hadis lain, apakah kamu ridho bila aku berikan kerajaan dunia ini, ya, kekayaan dunia sejak awal diciptakan hingga akhir diciptakan? Lalu Allah katakan wa mithlahu, lalu aku berikan tambahannya seperti itu pula, wa mithlahu, dan seperti itu pula, wa mithlahu, dan seperti itu pula, wa mithlahu, sampai 4 kali. Ketika 5 kali kemudian dia berkata, raditu ya Rabb, raditu ya Rabb, aku ridho ya Rabb, aku ridho ya Rabb. Maka kemudian Nabi SAW ketika menceritakan hadis tersebut tersenyum dan mengatakan bahwa Allah tersenyum pada saat itu. Ataskhiru bi ya Rabb, apakah engkau mengejekku ya Allah? Kenapa? Karena dia merasa bahwa aku ini adalah penghuni, bahwa aku adalah orang yang paling rendah, baru saja dikeluarkan dari neraka, diberikan 5 seperti itu. Lalu Allah katakan walaka bimithli, kemudian Allah katakan, dan bagimu aku berikan 10 kali lipatnya. Allahu Akbar, 10 kali lipat dunia. Sehingga juga dikatakan dalam hadis lain bahwa orang tersebut ketika dia masuk ke dalam istananya, tadi masih rumah ya, di luar gerbang surga, ini istananya. Istananya begitu bercahaya sehingga kemudian dia tersungkur bersujud. Dia mengatakan, aku melihat Robku. Bangunlah kamu, ini adalah istanamu, yang bercahaya ini adalah istanamu, bukan Tuhanmu, bukan Robmu. Kemudian dia bangun,
dan dia melihat sesosok juga yang sangat agung, yang sangat rupawan dan bercahaya. Kemudian dia hampir saja bersujud, lalu dikatakan kepadanya, bangunlah kamu. Apa yang kau lakukan? Dia katakan, aku adalah pelayanmu dan aku memiliki 1000 orang, aku membawai 1000 pelayan yang semua melayanimu, semua siap melayanimu. Dalam hadis lain disebutkan 1000 pelayannya tersebut memiliki tugas masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Allahu Akbar. Seorang penghuni surga juga disebutkan dalam istananya tadi yang terendah, yang terbuat dari mutiara sejauh 60 mil. Terdapat permata-permata yang sangat besar di dalamnya, permata hijau. Dan di dalam permata tersebut, kata Nabi SAW, terdapat kamar-kamar yang di dalamnya sudah tersedia pelayan-pelayan dan juga hurun in. Apa hurun in? Para bidadari yang bermata elok. Allahu Akbar. Yang mereka sangat cantik, sehingga juga disebutkan dalam hadis yang kemudian dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah, bahwa penduduk surga ketika melihat kecantikan bidadari surga, dia sampai tercengang dan berdiam diri selama beberapa tahun. Dan disebutkan juga dia bahkan memeluk bidadarinya tersebut yang sangat cantik berpuluh tahun, berpeluk saja. Allahu Akbar. Saking takjubnya melihat kecantikannya. Dia bahkan bisa melihat wajah dirinya di pipi bidadarinya tersebut. Allahu Akbar. Dan mereka disebutkan bahwa mereka selalu dalam kondisi perawan. Dan mereka adapun orang wanita-wanita solehah yang di surga, mereka akan diberikan kecantikan yang jauh melebihi di atasnya bidadari surga. Dan mereka akan menemani orang-orang terbaik, orang-orang soleh yang berada di surga. Allahu Akbar. Itulah surga yang kita diperintahkan untuk mengejarnya. Yang mengatakan ini bukan ahli dongeng, bukan kisah-kisah orang tua kita dulu, yang mengatakan dalam hadis-hadis sahih yang diucapkan oleh as-sadiqul masduq, orang yang paling jujur terpercaya, al-amin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sifatkan mengenai perkataannya, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi SAW itu enggak pernah bicara dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, akan tetapi yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan. Maka apakah kita tidak ingin mendapatkan janji tersebut? Allahu Akbar. Dan ini adalah saat yang paling tepat. Ramadan adalah pintu surga dibuka lebar-lebar, artinya kesempatan untuk mendapatkannya. Allah berikan kemudahan untuk mendapatkannya. Sebaliknya, na'udzubillah, pintu neraka bisa jadi di antara kita, di antara kaum muslimin ada orang-orang yang dahulu memiliki masa lalu kelam, dipenuhi dengan dosa, dengan makan riba, dengan berbuat kesyirikan, dengan berzina. Tapi Ar-Rahman yang Maha Pengasih lebih menyayangi kita dibandingkan ibu kita sendiri. Membuka pintu lebar-lebar untuk pemaafan. Membuka pintu lebar-lebar bagi seseorang yang sudah berasa soleh, bahkan untuk meningkatkan amalnya sehingga ditinggikan tempatnya kelak di surga. Oleh karena itu, jemaah sekalian, surga bukanlah tamanni, bukanlah sekedar hanya keinginan, tapi harus dengan amal. Banyak ayat kita dapatkan dalam Al-Quran, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allah sebutkan antara lain dalam ayatnya, ketika malaikat menyambut para penduduk surga, keselamatan bagi kalian, masuklah surga atas apa yang telah kalian lakukan. Jadi butuh amal-amal, butuh ijtihad, butuh kesungguhan dari kita. Seseorang bisa masuk surga karena rahmat Allah, dan rahmat Allah bisa didapatkan dengan amal-amal seseorang soleh di dunia. Maka inilah kesempatan kita. Kita tidak pernah tahu akan sampai kapan kesempatan ini terbuka lebar. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita sampai di akhir Ramadan. Maka pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memanfaatkan dengan amal-amal soleh yang terbaik di sisi Allah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga Allah rahmati, ketika kita ingin meraih surga dan beramal dengan amalan terbaik, maka ada satu pengantar yang harus kita perhatikan, yaitu ilmu. Yaitu ilmulah yang mengantarkan kita menuju amal terbaik. Karena bagaimana seseorang bisa mengetahui amal-amalan yang bisa mendekatkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dia ke dalam neraka kalau dia tidak belajar? Bagaimana seseorang bisa mengetahui apa yang dilakukannya selama ini jangan-jangan dosa besar, atau jangan-jangan dosa kecil yang selama ini dipeliharanya dia lalaikan ternyata bisa menjadi dosa besar biar dia teruskan, bila tidak seseorang belajar ilmu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan mencari kesempatan untuk memperoleh ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan sebaik-baiknya orang yang membaca Al-Quran adalah bukan sekedar membacanya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, bahwa orang-orang yang diberikan kitab, sebaik-baiknya orang yang diberikan kitab, yaitu Al-Quran, antara lain dalam umat ini, mereka membaca haqqa tilawati, membaca sebenar-benarnya. Apakah membaca sebenar-benarnya? Yaitu mereka bukan sekedar sebatas membaca, tapi berusaha memahami maknanya, mencari ilmunya, apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa kemudian amalan yang menuntut di dalamnya, apa kemudian hikmahnya, apa kemudian hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Itulah tadarus Al-Quran yang sebenarnya. Kita membaca dan kita berusaha memahami maknanya, yaitu dengan kita mencari kepada ahli ilmu bagaimana penjelasan dari ayat-ayat ini, lalu kemudian kita berusaha mentadaburinya dan mengamalkannya. Itulah salah satu jalan terbaik untuk kita masuk ke dalam surga. Maka orang yang kemudian di dalam Ramadan ini memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk beramal dilandasi dengan ilmu, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dialah orang-orang yang berhak mendapatkan surga, yang kenikmatannya tadi disebutkan oleh Nabi SAW juga. Seseorang akan diberikan taman yang dia bisa melihat, atau yang jaraknya sejauh 100 tahun perjalanan dan dia bisa melihat bahkan ke ujungnya. Seseorang memiliki rumah-rumah yang terbuat dari mutiara-mutiara, dan dia diberikan semua yang dia harapkan, yang dia inginkan, semua dia dapatkan. Sampai-sampai tadi penduduk yang paling rendah akan mengatakan, saking nikmatnya yang dia berikan, dia mengatakan, ma'autiyat, tidak ada orang yang diberikan kenikmatan melebihi daripadaku. Subhanallah. Padahal dia adalah penduduk surga yang paling rendah. Oleh karena itu jamaah sekalian, janganlah kita sibukkan dengan diri kita pada bulan ini dengan urusan-urusan dunia. Urusan dunia kita cukupkan dengan apa yang cukup bagi kita. Insya Allah ketika kita bertawakal kepada Allah, kita beribadah, menuntut ilmu, Allah akan cukupkan kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Marilah kita berdoa, semoga Allah memberikan kita taufik untuk menjadikan bulan ini bulan yang diisi dengan amalan-amalan terbaik yang bisa mendekatkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari neraka dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir ya arhamar rahimin ya ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunilah kami dan juga kedua orang tua kami, wali ajdadina wa jaddatina, dan juga bagi kakek-kakek kami dan nenek-nenek kami, walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat, sesungguhnya Engkau Maha pengabul doa. Allahumma inna nas'aluka al-huda, ya Allah, sesungguhnya kami meminta hidayah kepadamu, wat-tuqa, dan senantiasa meminta ketakwaan kepadamu, wal afafa, dan kesucian jiwa, wal ghina, dan kekayaan jiwa yang sebenarnya. Allahumma inna nas'aluka jannataka firdaus, Allahumma inna nas'aluka jannataka firdaus, Allahumma inna nas'aluka jannataka firdaus wa ma qaraba ilaihi minal amali. Ya Allah,
berikanlah kami surga Firdaus-Mu, berikanlah kepada kami surga tertinggi-Mu Firdaus, berikanlah kepada kami surga Firdaus-Mu, dan berikanlah kami taufik untuk beramal dari ucapan ataupun perbuatan yang mengantarkan kami masuk ke dalamnya. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha mengasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Aqimus shalah.